Selain Alisson Becker dari Liverpool, AC Milan mengincar Hugo Souza dari Corinthians sebagai pengganti Mike Maignan jika sang pemain meninggalkan klub. Manajemen AC Milan dikabarkan tidak ingin membiarkan Mike Maignan pergi secara gratis. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa kiper yang kepergiannya sudah dinegosiasikan musim panas lalu ini terikat kontrak hingga Juni 2026. Dalam skenario terburuk jika Maignan tidak memperpanjang masa tinggalnya, Milan tidak ingin tertangkap basah tanpa persiapan. Klub sudah mulai menjajaki beberapa nama sebagai target potensial. Juventus dikabarkan sudah mulai bergerak untuk Marco Palestra yang bersinar di Cagliari pada musim ini. Sementara menurut laporan yang beredar, Inter juga dikabarkan tertarik pada produk Akademi Atalanta ini dan Ladea masih memiliki haknya secara keseluruhan. Dia hanya dipinjamkan kepada kubu Sardinia. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, Inter dan Juve sudah memulai langkah untuk mendekati Atalanta, namun itu tidak akan mudah karena Ladea meminta 40 juta euro untuknya. Tether dikabarkan resmi mengajukan tawaran kepada Exor, perusahaan yang dimiliki keluarga Agnelli, untuk membeli Juventus secara keseluruhan. Dilansir dari Il Bianconero, Tether resmi mengajukan tawaran kepada Exor untuk mengambil alih kepemilikan Juve secara keseluruhan dari Exor. Selama ini, Juve adalah perusahaan subordinat dari Exor, perusahaan besar yang dipimpin oleh John Elkann, bagian dari keluarga Agnelli. Elkann merupakan sepupu Andrea Agnelli. Dia mengambil alih kepemimpinan setelah Andrea terjerat kasus bersama para petinggi Juve lainnya di akhir tahun 2022 lalu. Manchester United kabarnya sedang mempersiapkan tawaran bernilai hampir 2 triliun rupiah demi memenuhi ambisi pelatih Ruben Amorim merekrut gelandang berkualitas ke Old Trafford. MU ingin menambah stok pemain muda yang energik di lini tengah. Pasalnya, Setan Merah ingin merekrut Adam Wharton untuk menambah sosok yang sanggup membuat perbedaan bagi lini tengah di Old Trafford. Amorim pun ingin Ineos berupaya mengangkut penggawa internasional Inggris itu karena yakin ia adalah rekrutan ideal untuk meningkatkan area-area yang masih kurang dalam skuadnya. AC Milan kembali dihadapkan pada persoalan klasik di lini serang musim ini. Produktivitas gol belum sepenuhnya sejalan dengan ambisi klub untuk terus bersaing di papan atas Serie A. Nama yang kini mencuat bukan sosok asing bagi publik Italia. Joshua Zirkzee, penyerang Manchester United, kembali masuk radar AC Milan. Kabar ketertarikan Milan terhadap Zirkzee bukan tanpa hambatan. Manchester United disebut tidak keberatan melepas sang penyerang, tetapi dengan ketentuan yang tidak sederhana. Gazzetta dello Sport menyebut klub Inggris itu menetapkan skema peminjaman dengan kewajiban pembelian sebagai opsi utama. Rekan setim Calvin Verdong di Lille, Berke Ozer, sukses memikat beberapa tim besar Eropa. Kabarnya, salah satu raksasa Liga Inggris Manchester City tengah mengintip momentum untuk mendatangkan Ozer. Menurut laporan Vicahes, manajer Manchester City telah mengidentifikasi kiper Lille itu sebagai target transfer. Berke Ozer memang tampil cukup impresif untuk Lille di musim ini dengan mencatatkan 5 nirbobol dalam 13 pertandingan Ligue 1. Meskipun Manchester City telah mendatangkan 2 kiper baru selama musim panas, namun kans kepindahan Berke Ozer tetap terbuka. Real Madrid telah menunjukkan indikasi positif pada bibit berbakat dari dataran Prancis. Selama beberapa tahun terakhir, Madrid selalu mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan pemain asal Prancis dan yang terbaru tertuju pada Jeremy Jacquet. Radio Marca melaporkan bahwa Madrid telah mengirim pemantau bakat untuk mengamati Jacquet beberapa kali dan hasilnya cukup membaik. Secara khusus, kemampuan Jacquet untuk mengalirkan bola ke depan cukup menonjol. Jacquet terikat kontrak hingga 2029, tetapi Los Blancos tentu bisa menyelesaikan kesepakatan tersebut. Menurut laporan eksklusif dari Jose Alvarez di El Chiringuito, superstar veteran Barcelona Robert Lewandowski tetap ingin bertahan di klub setelah musim ini. Mantan pencetak gol Bayern Munich itu dilaporkan bersedia menerima gaji yang jauh lebih rendah dan memahami bahwa perannya bisa menjadi kurang menonjol. Keputusan ini berasal dari kebahagiaan pribadinya di kota tersebut. Ia dan keluarganya telah menetap di Barcelona dan istrinya telah mendirikan bisnis di sana. Di sisi lain, Barcelona dikatakan terbuka untuk diskusi ini asalkan persyaratan finansial bisa diturunkan. Real Madrid akhirnya menunjukkan ketidaksabaran dalam proses negosiasi kontrak dengan Vinicius Junior. Menurut laporan dari Vicahes, Los Blancos telah mengeluarkan pernyataan tegas tidak akan ada tawaran baru untuk kontraknya. Meskipun kontrak Vinicius masih berlaku hingga 30 Juni 2027, Real Madrid tidak ingin mengulangi kesalahan pada masa lalu ketika pemain kunci pergi tanpa biaya. Manajemen Madrid berpendapat tahun depan adalah waktu terakhir untuk meraih nilai transfer yang signifikan jika sang pemain terus menolak untuk memperpanjang kontrak.
Menurut laporan Vicahes, Bayern Munich dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memboyong gelandang andalan Chelsea Enzo Fernandez. Raksasa Bundesliga itu disebut siap mengajukan tawaran fantastis senilai 120 juta euro demi mengamankan jasa juara Piala Dunia 2022 tersebut. Bayern Munich telah memantau perkembangan Enzo Fernandez secara intens dan kini siap melangkah lebih jauh dengan tawaran konkret untuk membujuk Chelsea melepas aset berharganya. Di sisi lain, The Blues tidak berniat menjual Enzo karena kontrak sang gelandang masih berlaku hingga musim panas 2032. Manchester United diklaim tengah serius mempertimbangkan opsi menjual Bruno Fernandes menyusul adanya minat dari klub-klub Arab Saudi. Sebagaimana dilaporkan Football Transfer, Kapten Setan Merah itu memang menjadi subjek ketertarikan beberapa tim raksasa Saudi Pro League termasuk Al Hilal dan Al Ittihad. Terlepas dari itu, Football Transfer baru-baru ini melaporkan Manchester United tampaknya mulai mengubah pendirian soal situasi Fernandes. Kebetulan United juga telah menyusun rencana untuk memperbarui lini tengahnya dengan mengincar gelandang muda. Kabar mengejutkan datang dari mantan gelandang Chelsea, Oscar. Pemain berusia 34 tahun itu dikabarkan siap mengumumkan pensiun dini setelah didiagnosis mengalami gangguan kesehatan serius usai kolaps saat latihan bersama Sao Paulo. Oscar baru kembali ke Sao Paulo pada Desember lalu dengan kontrak 3 tahun. Namun menurut laporan media Brasil O Globo, Oscar telah menggelar pembicaraan dengan manajemen klub dan menyampaikan keinginannya untuk pensiun. Pengumuman resmi diperkirakan akan disampaikan dalam waktu dekat. Bayern Munchen dipaksa menelan pil pahit. Mereka dipastikan tidak bisa menggunakan jasa Jamal Musiala ketika menjamu Inter pada partai leg pertama perempat final Liga Champions. Musiala mengalami cedera paha ketika memperkuat Bayern pada partai Bundesliga melawan Augsburg. Direktur olahraga Die Roten Max Eberl menilai Musiala mengalami masalah yang cukup serius. Sementara itu, pelatih kepala Bayern Vincent Kompany tidak mau berspekulasi mengenai waktu pemulihan yang dibutuhkan Musiala. Kompany mengatakan bahwa Musiala bakal menjalani serangkaian tes dalam beberapa hari ke depan. David Raya menjalani perjalanan karir yang signifikan sejak mendarat di Arsenal. Datang dengan status pinjaman, ia langsung mendapatkan kepercayaan besar dari Mikel Arteta. Meski statusnya nyaris tak tergoyahkan, Arsenal disebut tak ingin lengah. Arteta diyakini tetap membuka opsi untuk menghadirkan persaingan sehat di bawah Mister. Arsenal dilaporkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau Dian Ramai yang tengah dipinjamkan Borussia Dortmund ke Heidenheim. Menurut laporan media Jerman Sport, scout Arsenal sudah beberapa kali menyaksikan langsung aksi Ramai di Bundesliga. Menurut kabar dari Italia, Juventus asuhan Luciano Spalletti benar-benar tertarik untuk meminang gelandang Inter Milan Davide Fratesi menjelang bursa transfer Januari. Menurut kabar dari Tuttosport, Spalletti ingin mengembangkan skema 4-2-3-1 dan gelandang Inter Milan itu dinilai sebagai sosok yang tepat. Ia telah menggunakan jasa pemain berusia 26 tahun itu di timnas Italia dengan skema 4-2-3-1 atau 3-4-2-1 dan juga 4-3-3. Selama periode tersebut, Fratesi berhasil mencetak 7 gol bagi Italia asuhan Spalletti. Liverpool menjalani musim yang jauh dari ekspektasi. Di bawah arahan Arne Slot, performa The Reds belum mencerminkan status mereka sebagai salah satu unggulan juara. Publik Anfield yang semula optimis, kini harus menerima kenyataan bahwa konsistensi sulit ditemukan sepanjang kompetisi berjalan. Menurut laporan Call Offside, Liverpool kini berada di posisi terdepan dalam persaingan mendapatkan tanda tangan gelandang Real Madrid Arda Güler. Laporan yang sama menyebut fleksibilitas Güler sebagai alasan utama mengapa ia dianggap cocok dengan sistem slot yang dinamis. Tur Lionel Messi ke India diwarnai kericuhan. Ribuan penggemar yang memadati Stadion Salt Lake meluapkan kemarahan mereka setelah sang mega bintang hanya berada di lokasi sekitar 20 menit. Situasi tersebut memicu kekecewaan besar di kalangan penggemar yang telah menunggu berjam-jam dan membayar mahal. Kemarahan pun tak terindahkan. Sejumlah penonton mencopot kursi stadion dan melemparkannya ke lapangan. Beberapa orang bahkan memanjat pagar pembatas dan melemparkan berbagai benda ke dalam area stadion. Chelsea meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Everton pada pekan ke-16 Premier League. Pertandingan ini berlangsung di Stamford Bridge Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Keunggulan Chelsea sudah tercipta pada babak pertama melalui kontribusi Cole Palmer dan Malo Gusto. Everton mencoba meningkatkan serangan setelah jeda, tetapi rapatnya pertahanan The Blues membuat tim tamu kesulitan menciptakan gol. Tambahan 3 poin ini membuat Chelsea tetap bertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 28 poin.
Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Brighton dalam laga lanjutan Premier League. Bermain di Anfield Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Hugo Ekitike menjadi bintang kemenangan Liverpool dengan memborong 2 gol. Tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Ekitike. Ekitike mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 46 detik. Pada paruh kedua, ia kembali membobol gawang Brighton untuk menggandakan keunggulan Reds. Dengan hasil ini, Liverpool naik ke peringkat ke-6 klasemen dengan 26 poin dari 16 laga. Barcelona menjamu Osasuna di Camp Nou pada laga lanjutan Liga Spanyol Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain sebagai tuan rumah, El Barca tak mampu menembus lini belakang Osasuna hingga babak pertama tuntas. Skor 0-0 tak berubah sampai turun minum. Barcelona baru bisa memecah kebuntuan di menit 70 lewat gol dari Rafinha. Rafinha kembali bikin gol di menit 86. Brace Rafinha itu memastikan Barcelona menang 2-0 atas Osasuna. Kemenangan ini bikin Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen dengan 43 poin.